warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang klasifikasi media pembelajaran dengan anggota kelompok. Yang pertama, Dian Nurul Solihatin, yang kedua, Andia Vansa Erafani, yang ketiga, Ardianti Silvia Nuro, yang keempat, Norma Vira Yulianti, dan yang kelima, Berti Prananta Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang media. Media diartikan sebagai alat atau benda untuk mempermudah peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Contoh dari media itu sendiri adalah diagram, bahan cetak, dan instruksi. Jadi, media ini dapat mewujudkan tujuan peserta didik untuk melakukan pembelajaran yang lebih efisien dan bisa membantu untuk mempermudahkan dalam mendapatkan sebuah informasi serta meningkatkan semangat belajar pada siswa. Klasifikasi media dalam pembelajaran. Di antaranya yang pertama ada media grafis. Contoh dari media grafis ada poster, komik, dan foto. Dan kedua ada media bahan cetak. Di dalam media bahan cetak terdapat contohnya seperti buku tulis, brosur, dan LKS untuk siswa maupun siswi. Dan yang ketiga ada media gambar diam. Di dalam media gambar diam terdapat contohnya seperti diagram, chart, maupun grafik. Dan yang keempat ada media proyeksi diam. Contoh dari media proyeksi diam seperti proyektor, slide, dan film strip. Dan yang kelima ada media audio. Contoh dari media audio yaitu seperti radio, alat perekam, laboratorium bahasa. Dan yang keenam ada media audio visual, yaitu contohnya seperti TV, video, maupun film. Dan yang ketujuh ada media film. Media film yaitu seperti contohnya di dalam YouTube atau di dalam TV ada sebuah film atau cerita tentang misalnya kayak memperkenalkan tokoh-tokoh pahlawan, terus seperti kayak di dalam YouTube maupun TV ada cerita maupun gambar tentang memperkenalkan sila-sila. Saya akan menjelaskan tentang fungsi implementasi klasifikasi media pembelajaran. Implementasi klasifikasi media pembelajaran ini dibagi menjadi 7 beserta fungsinya. Yang pertama ada media grafis, fungsinya untuk membantu daya kreativitas anak. Yang kedua ada media bahan cetak, fungsinya untuk membantu pendidik untuk memberikan beberapa pilihan topik yang digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga ada media gambar, fungsinya untuk mengarahkan perhatian peserta didik berkonsentrasi pada pelajaran yang berkaitan dengan visual. Yang keempat ada media proyeksi diam, fungsinya untuk berinteraksi melalui pesan media yang bersangkutan. Yang kelima ada media audio, fungsinya sebagai alat bantu pendidik. Yang keenam ada audio visual, fungsinya untuk mendidik siswa untuk berpikir konkret. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada media film, fungsinya ada 2. Yang pertama ada fungsi atensi dan yang kedua ada fungsi afektif. Baik, yang selanjutnya atau yang terakhir itu ada klasifikasi media menurut hierarki dan pemanfaatannya. Nah, setelah di penjelasan di atas, itu setiap klasifikasinya itu harus memiliki tingkatan-tingkatan. Nah, tingkatan yang dimaksud itu seperti proses penyampaian yang ditujukan dari guru pada siswa untuk memudahkan. Nah, tingkatannya apa saja? Tingkatannya itu ada tingkatan pengolahan informasi. Berarti informasi yang didapat ketika kita menggunakan salah satu media. Nah, yang kedua itu tingkat penyampaian informasi.
cara kita menyampaikan informasi kepada siswa itu bagaimana. Yang ketiga, penerimaan informasi, berarti siswa yang menerima informasi itu harus bagaimana. Yang keempat, ada pengolahan informasi. Setelah siswa menerima dan hasilnya itu diolah. Nah, diolah kan sama siswa. Setelah itu ada tingkat respon dari siswa. Setelah pengolahan, penerimaan dan pengolahan, siswa merespon apa saja yang didapat dari informasi itu. Nah, selanjutnya itu ada diagnosis dari guru. Setelah siswa merespon, berarti guru memberikan diagnosis. Oh, ini siswa ini seperti ini, siswa ini seperti itu. Nah, selanjutnya tingkat penilaian. Diagnosis ini hampir-hampir sama ya sama penilaian. Jadi, setelah didiagnosis, guru bisa menilai siswa ini seperti apa. Nah, selanjutnya itu ada tingkat penyampaian hasil, berarti seperti kita melakukan ujian ulangan harian atau bagaimana. Nah, selanjutnya manfaat dari media itu sama seperti cara guru menyampaikan materi yang diajarkan melalui media yang dihasilkan seperti itu. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.